Segala perasaan yang positif itu akarnya ada di trust atau kepercayaan. Biasanya diawali dengan hope atau harapan. Nah, kepercayaan ditambah dengan harapan akan menghasilkan life force atau chi atau prana atau love. Nah, segala perasaan negatif itu biasanya di akarnya itu adalah rasa takut. Rasa takut ini diawali dengan doubt atau nggak percaya, jadi kebalikannya ya. Nah, hari ini kita akan membahas dua perasaan ini, love and fear, karena dua perasaan ini adalah yang menentukan hidup kita, apakah kita akan untung atau buntung. Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan membahas seputar the law of attraction dan juga spirituality. Yang namanya komunikasi sama ilahi atau the universe, the source itu kan feeling based atau vibrasi ya. Kalau bahasa secara saintik kan segala sesuatunya kita menarik sesuatu yang sama dengan vibrasinya. Vibrasi ini kalau diartikan dengan bahasa manusianya itu adalah perasaan. Jadi perasaan itu kan dari bagaimana cara kita berpikir tentang sesuatu, ya kan? Dari pikiran ini kita akan menciptakan meaning, terus dari meaning yang kita ciptakan itu, atau apa sih arti dari segala sesuatu ya, kejadian yang kita ciptakan dari otak kita akan men-trigger atau menciptakan perasaan. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang fear tadi ya, apa saja yang menyebabkan kita menciptakan perasaan fear. Nah, fear yang aku maksudkan di sini bukan sekedar rasa takut aja, tapi segala perasaan yang negatif dikategorikan sebagai fear. Jadi di sana mungkin bisa berisi hate atau benci, jealous, apati, merasa bersalah atau merasa malu, merasa hina, berduka cita dan lain-lain. Pokoknya intinya yang negatif, yang vibrasinya atau frekuensinya rendah itu dikategorikan sebagai fear. Nah, fear ini ternyata memiliki 3 pilar. Pilar yang pertama itu adalah time atau waktu, atau kita nggak sabaran, kita nunggu-nunggu kapan ya, ini datang kapan ya. Itu karena kita nggak mindfulness. Mindfulness itu artinya apa? Pikirannya itu utuh, seutuhnya berada di situ, fokus. Maksudnya gimana? Jadi kita nggak mikirin ke depan, kita nggak mikirin ke belakang, kita bener-bener immerse dengan saat ini. Jadi kita kayak nggak tahu sekitar kita ada apa. Jadi ada misalnya di sebelah kanan kiri kita lagi sesuatu terjadi, kita nggak sadar, kita bener-bener kayak hilang. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Ada istilahnya in flow state ya. Ketika kita misalnya melakukan sesuatu yang kita suka, kalau aku ya, misalnya aku melakukan yang gambar, aku nggak berasa kayaknya udah 1 hari aja. Waktu itu aku sempat seminggu full, aku kerjanya gambar, sampai aku sadar, oh my god, udah 1 minggu dan aku belum bikin video untuk YouTube. Nah, itu adalah flow state. Jadi kita nggak mikirin ke depan, kita nggak mikirin ke belakang. Biasanya kalau kita mikir ke belakang itu ujung-ujungnya perasaan sakit hati. Kalau mikir ke depan akan menimbulkan perasaan worry. Teman-teman mulai sekarang sadarlah bahwa ketika teman-teman melakukan hal itu, mikir masa depan atau mikir masa lalu, apa yang diinginkan nggak bisa datang karena kita nggak ada di tempat lain kan, kita di masa lalu atau di masa yang akan datang, ya kan? Nah, kebetulan aku bikin video gimana caranya kita bisa mindful atau berada secara utuh, karena aku akan memberikan cara bernafas ya, breathing technique yang aku ciptakan sendiri, yang aku belajar dari beberapa master. Aku kombinasikan antara yoga, yogic teaching sama Buddhist monk, karena kebetulan aku mempelajari 2 hal tersebut. Caranya simple banget. Salah satu kegiatan yang aku lakukan setiap sore matahari terbenam itu adalah sun gazing ya, atau melihat ke matahari. Yeah, I will do sun gazing. Just a second, I'm not finished yet. Sorry guys, diterusin pakai kamera yang lain, baterainya habis. Jadi nanti latihan breath ini bakalan bikin teman-teman selalu berada di in the moment, in the present moment. Karena ketika kita berada di mindfulness atau hadir secara seutuhnya, itu berarti kita berada di receiving mode atau menerima. Kalau kita mulai hilang lagi nih, nggak berada di tempat lagi, itu kita diawali dengan pertanyaan what if, atau kalau begini gimana, kalau begitu gimana, kalau ini gimana. Nah, jadi harus waspada ya. Hati-hati kalau teman-teman catch yourself atau tiba-tiba berpikir seperti itu, berarti teman-teman mulai keluar dari being in the present atau in the moment. Nah, pilar yang kedua itu adalah attachment. Biasanya ditandai dengan cara kita menceritakan hal tersebut atau curhat ke orang lain,
atau mungkin malah bergosip. Jadi itu tidak baik atau lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kemudian yang terakhir itu adalah expectation atau berharap. Jadi segala sesuatu dibiasakan mulai saat ini, kalau kita ngasih ya udah nggak usah diarepin. Misalnya kita ngasih barang ke orang terus orang itu nggak menghargai, ya misalnya dibuang lah, dikasih lagi ke orang, jangan sakit hati, jangan ngarepin apapun, legowo aja, biarin aja. Pokoknya yang penting udah melakukan hal itu, move on. Oke? Nah, by the way teman-teman tahu nggak kalau ternyata virus itu berada di frekuensi yang sama dengan perasaan takut atau fear ini. Jadi ibaratnya kalau kita dengerin lagu dangdut, misalnya kita kan tune in ke radio yang frekuensinya radio dangdut itu ya, sama. Kalau teman-teman itu lagi di posisi fear, berarti teman-teman berada di frekuensinya virus, bakteri, dan juga mold atau jamur. Jadi ibaratnya gini, sekarang ya di sekitarku ini banyak sekali hal tiga itu tadi yang aku sebutin ya, virus di sekitarku. Nah, karena aku tidak berada di frekuensi yang sama mereka nggak bisa masuk ke badanku atau menyerangku atau melakukan apapun sama aku. Jadi karena kita beda frekuensinya, dimensinya tuh beda. Jadi buat teman-teman kalau merasa takut saat ini, itu berarti teman-teman berada di satu frekuensi sama hal yang ditakuti itu.